yu'ti waladah. Kalau orang tua memberikan barang, mau sedikit mau banyak, mau kecil mau gede, itu orang tua ngambil atau narik lagi barang yang udah diberikan kepada anaknya boleh. Jelas nih sampai sini Bapak-bapak. Jadi kalau kepada orang lain, kalau kita udah bagi nggak boleh kita tarik. Tapi kalau orang tua, ini orang tua itu mau bapak kek, mau emak kek, itu kalau udah ngasih barang ke anak, mau diambil lagi hari itu juga boleh, 3 hari lagi juga boleh, seminggu lagi juga boleh. Jadi kalau orang tua bagi harta ke anak, kapan aja diambil lagi boleh. Kalau orang tua ngasih harta ke anak, kapan aja dia mau ambil lagi boleh. Makanya kalau orang tua membagi harta ke anak, ini saya nyontoh yang paling gede aja. Kalau orang tua memberi harta ke anak, itu status harta adalah masih harta anak itu hak pakai, bukan hak milik. Tadi saya bilang kan harta yang gede contohnya ini. Oh, mungkin orang tuanya kontrakan banyak nih. Ini contoh yang enak aja kan. Orang tuanya kontrakannya banyak. Anak disuruh nempatin satu kontrakan atau satu rumah. Ini gedean lagi, kalau kontrakan kan khasnya kecilan dikit. Rumahnya banyak. Salah satu anaknya disuruh tempatin rumah orang tuanya. Itu hak pakai doang, bukan hak milik. Namanya cuma nempatin kan. Itu kapan aja orang tuanya mau ambil boleh. Makanya anak nggak boleh menstatuskan pemberian orang tua itu menjadi hak milik. Meskipun orang tua nggak bilang begini, ini contoh orang tua nggak bilang begini, itu tepatin dulu tuh rumah. Andai kata orang tua nggak ngomong gitu, tetap itu statusnya hak pakai aja, bukan hak milik. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, saya mau kembangin nih, biar tambah jelas, cari muncul biar tambah marem, biar tambah mantep. Anak itu kalau dikasih harta oleh orang tua, yang tadi saya bilang, kapan aja orang tua mau ambil boleh. Berarti harta itu statusnya masih harta hak pakai, bukan hak milik. Makanya kalau ada anak dikasih harta oleh orang tuanya, kemudian cepat atau lama orang tuanya meninggal, ini harta yang dipakai oleh anak itu statusnya berarti menjadi harta warisan. Itu bukan hak milik. Makanya tadi saya contohin, orang tuanya punya rumah banyak, anaknya disuruh nempatin, bahasa kasar kita dibagi dah gitu. Udah, anaknya dibagi, disuruh pakai, disuruh tempatin. Enggak lama, makanya tadi saya bilang waktu yang cepat atau waktu yang lama, orang tuanya meninggal. Itu rumah yang ditempatin oleh anaknya itu bukan harta anak. Itu balik status menjadi harta orang tuanya. Itu menjadi harta warisan. Nanti ada istilahnya dihitung ulang. Harta orang tuanya itu yang mana aja, termasuk harta rumah yang dipakai oleh salah satu anak. Ini kalau ada bahasa populer namanya harta dihitung ulang, didaur ulang. Apa didaur ulang? Kan ada itu didaur ulang. Iya, jadi harta dikumpulin dulu itu semua. Harta orang tua yang dikumpulin, baik yang istilahnya yang disimpan sama orang tuanya maupun yang dipakai oleh anaknya, itu didaur ulang, dikumpulin dulu, dijadiin satu dulu. Setelah itu baru dah diatur. Siapa yang dapat banyakan, siapa yang dapat dikitan. Jadi bukan berarti ketika orang tuanya masih hidup anak disuruh pakai rumah, pas orang tuanya mati berubah status langsung menjadi harta milik, bukan. Diatur dulu, didaur ulang dulu. Itulah yang disebut tadi hebat nih bahasa Nabi. Kalau harta diberikan oleh orang tua, terus orang tua ambil lagi, orang tua tarik lagi, boleh. Ini bahasa mudahnya begini. Semalam saya kan kebetulan baru mulai ngisi kajian lagi. Hari Selasa malam baru mulai lagi semalam. Itu saya bilang kalau kita, ini sebelum kita ya, tapi semuanya nauzubillah, ini contoh doang. Sekedar contoh biar tambah mantap, nggak apa-apa. Kita ngambil harta orang lain kan haram. Kita nih ngambil harta orang lain haram. Tapi kalau orang tua
Ngambil harta anak halal berkah. Makanya di dalam kajian fikih, hukum buat orang tua itu banyak istisnaiyatnya, banyak pengecualiannya. Yang paling gampang tadi yang saya contohin, ngambil harta orang kan haram. Siapa aja pokoknya ngambil harta orang haram. Tapi kalau orang tua ngambil harta anak halal, maka saya tambahin berkah tadi. Kalau orang tua ngambil harta anaknya enggak haram. Tapi yang tadi saya bilang ada rujukannya, anaknya. Domir bahasanya nih, anaknya, waladihi, gitu. Anaknya, andai kata anaknya udah nikah, berarti yang diambil itu harta anaknya, bukan harta mantunya, gitu. Kalau harta mantu nggak boleh, tetap haram. Tapi kalau harta anaknya boleh, meskipun anaknya perempuan. Orang tua punya anak laki, orang tua punya anak perempuan, udah pernah nikah, itu harta anaknya diambilin sama orang tuanya boleh. Gitu. Makanya kalau ada kasus seperti ini, itu jangan buru-buru orang tuanya disalahin. Perlu dikaji, ini ngapa? Ini kalau pakai pertanyaan kalau bahasa Betawi ini, ngapa orang tuanya sampai ngambil harta anak? Bisa jadi anaknya aja yang kebangetan, sampai orang tuanya ngambil harta anak. Ini kan teorinya begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Banyak kajian yang dalam ya. Kan di dalam kajiannya begini, Nabi pernah bilang, itu bilang kepada salah satu anak yang harta